Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eki Rizky Lestari, program studi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan membuat video untuk pengganti ujian tengah semester mata kuliah komputer terapan. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian preeklamsi pada kehamilan di RSUP Dr. Karyadi Semarang tahun 2015 yang ditulis oleh Yahya Rena Ningrum, Elisa Ulfiana, dan Ida Arianti. Preeklamsi adalah penyakit dalam kehamilan yang mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Data menunjukkan bahwa 3 penyebab kematian ibu tertinggi di dunia yaitu perdarahan, infeksi, dan preeklamsi. Secara global, rasio kematian ibu pada tahun 2013 sebesar 210 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup atau sekitar 800 perempuan meninggal per hari karena komplikasi kehamilan atau persalinan, dan 99% terjadi di negara berkembang. Pada tahun 2014, di Indonesia kematian ibu yang diakibatkan oleh preeklamsi sebesar 25%. Kejadian preeklamsi dan eklamsi berkisar 5-10% dari seluruh kehamilan. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor resiko terjadinya preeklamsi untuk pencegahan primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang data penelitinya berupa angka-angka dan analisis yang digunakan menggunakan statistik. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random sampling, yaitu mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan serta yang ada dalam populasi. Analisa univariat, analisis deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel peneliti berupa distribusi frekuensi dan persentase dari setiap variabel. Saya akan membahas hasil tabel penelitian faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian preeklamsi pada ibu hamil. Pada variabel riwayat preeklamsi, 7 atau 13,2% responden mempunyai riwayat preeklamsi. Sedangkan riwayat yang tidak mengalami preeklamsi sebanyak 2 atau 3,77%. Variabel pada kehamilan gemeli berjumlah 2 atau 3,77%. Ibu hamil yang mempunyai DM pada kelompok kasus sebanyak 2 atau 3,77%. Dan pada kelompok kontrol sebanyak 1 atau 1,88%. Pada variabel hipertensi kronis sebanyak 9 atau 16,98% responden. Kehamilan dengan penyakit ginjal hanya ada 1 atau 1,89%. Pada variabel APS sebanyak 1 atau 1,88%. Jumlah responden dengan IMT lebih dari 35 sebanyak 14 atau 26,41%. Dan sebanyak 4 atau 7,55% pada kelompok kontrol. Selanjutnya adalah usia. Responden yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 7 atau 13,2% dan 5 atau 9,43% pada kelompok kontrol. Jumlah responden nulipara atau ibu hamil yang belum pernah melahirkan bayi hidup termasuk diantaranya primipara sebanyak 23 atau 43,4% dan 26 atau 49,05% pada kelompok kontrol. Jarak kehamilan lebih dari 10 tahun sebanyak 10 atau 18,87% dan 5 atau 9,09% pada kelompok kontrol.
Pada riwayat menikah lebih dari 1 kali tidak ada kelompok kasus. Justru 4 atau 7,55% pada riwayat menikah lebih dari 1 kali pada kelompok kontrol. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 11 variabel yang diteliti, 7 variabel adalah faktor resiko, 2 variabel adalah faktor protektif, dan 2 variabel adalah bukan faktor resiko preeklamsi. Faktor resiko tersebut adalah riwayat preeklamsi OR 3,88, penyakit DM OR 2,039, penyakit ginjal OR 2,038, hipertensi kronis OR 12, 7, usia OR 1,461, dan jarak kehamilan OR 2,233. Faktor resiko yang paling berpengaruh adalah hipertensi kronis, varitas OR 0,796, dan riwayat menikah OR 0,185 adalah variabel yang merupakan faktor protektif preeklamsi. Kehamilan multiple dan penyakit APS dalam penelitian ini bukanlah faktor resiko kejadian preeklamsi. Sekian video ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.